Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya si Joni yang seperti biasa akan merangkum sebuah film romantis berjudul The Chinese Widow. Film yang dibintangi oleh Teteh Liu Yifei ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang penuh akan makna dan cinta. Seperti apakah keromantisan kisahnya? Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka di tahun 1942, tepatnya di pangkalan udara Florida, Amerika. Nampak seorang pilot berpangkat kapten bernama Jack. Jack ini dianugerahi sebagai pahlawan setelah berhasil menjalankan sebuah misi pengeboman di Jepang. Kali ini Jack dipanggil atasannya untuk menceritakan tentang misi pengebomannya itu, di mana pesawat Jack sempat terjatuh di Cina yang menewaskan semua anak buahnya. Meski masih dibaluti trauma, dengan wajah gugup, Jack perlahan menceritakan kisah paling kelam yang pernah melanda kehidupannya. 16B-25 crammed onto a flat top. Kisah Jack dimulai ketika berada di armada kapal induk yang bersiap melakukan penyerangan ke Jepang. Meski jarak mereka saat itu masih 700 mil dari pesisir pantai, komandan terpaksa memerintahkan semua pesawat pengebom untuk lekas melakukan penyerangan. Hal itu dikarenakan keberadaan mereka kini telah diketahui oleh kapal pengintai Jepang. Dengan sigap, semua pilot termasuk Jack langsung menerbangkan pesawatnya. Too heavy. Good, Jack. We're good. Flaps down. Ketika memasuki wilayah Tokyo, tiba-tiba pesawat Jack diserang oleh pesawat Jepang. Meski Jack dan anak buahnya saat itu berhasil menjatuhkan pesawat musuh, namun akibat pertempuran itu, salah satu sayap pesawat mengalami kerusakan. Jack dan anak buahnya kemudian menjatuhkan bom ke berbagai lokasi yang telah mereka targetkan. Sesuai dengan rencana, Jack akan mendaratkan pesawatnya di kota Chungking. Namun karena bahan bakar mulai habis akibat kebocoran, Jack pun berinisiatif mendarat di landasan terdekat milik pasukan Cina, yang kala itu bersekutu dengan pasukan Amerika. Berpindah ke provinsi Zhejiang, Cina. Di dalam hutan bambu kita melihat sosok wanita cantik yang sedang mencari dedaunan. Wanita itu bernama Ying. Ia adalah seorang janda anak satu yang kesehariannya bekerja sebagai pemintal benang. Sepulangnya ke rumah, Ying memberi makan ulat sutra dengan dedaunan yang telah ia ambil dari hutan tadi. Nantinya sebagian benang yang dihasilkan ulat sutra akan dijual, sedangkan sebagian lainnya akan digunakan untuk menyulam. Kehidupan Ying dan anak semata wayangnya yaitu Nunu sangatlah memprihatinkan. Di tengah penjajahan Jepang terhadap Cina, tentunya sangat sulit bagi Ying untuk bisa memenuhi kehidupannya dan juga Nunu. Sehabis menjual benang, Ying dan Nunu bertemu Kai yang merupakan teman sekaligus kepala desa di sana. Sebagai teman, Kai lalu menyarankan agar Ying tinggal bersama mertuanya. Namun Ying di situ menolak dengan alasan ia tak ingin merepotkan siapapun. Padahal faktanya, sejak kematian sang suami, mertua Ying selalu menghina dan menuduh Ying yang bukan-bukan. Kembali pada Jack dan anak buahnya, karena kedatangan mereka lebih awal dari yang telah diinfokan, pasukan Cina yang berjaga pun menyangka jika pesawat Jack adalah pesawat Jepang. Sehingga pasukan penjaga langsung mematikan lampu landasan yang membuat Jack tak bisa mendaratkan pesawatnya. Alhasil Jack dan anak buahnya pun memutuskan terjun dengan parasut tepat di wilayah provinsi Zhejiang. Keesokan pagi ketika sedang mencari dedaunan, tanpa sengaja Nunu dan Ying menemukan tubuh Jack yang pingsan dan tersangkut di atas pohon. Ying yang panik pun lalu bergegas mendatangi Kai dan memberitahukan tentang apa yang dilihatnya. Setibanya mereka di lokasi, Kai langsung menurunkan tubuh Jack dan memeriksa kondisi beserta identitasnya.
Setelah tahu bahwa Jack adalah pasukan Amerika yang sama-sama sedang memerangi Jepang, Kai pun memutuskan untuk menolong dan menyembunyikan Jack di dalam sebuah gua karena Kai yakin pasukan Jepang pasti akan datang memeriksa bangkai pesawat beserta semua awaknya. Dugaan Kai pun terbukti. Setelah mendapat info tentang jatuhnya pesawat, pasukan Jepang yang dipimpin Kapten Shimamoto langsung mendatangi wilayah Zhejiang dan mulai memeriksa bangkai pesawat. Karena tak menemukan keberadaan jasad pasukan Amerika, Shimamoto lalu mengumpulkan dan menginterogasi semua warga di sana. Melihat warganya yang sedang ditindas, Kai tentunya tak tinggal diam. Hingga kemudian, demi keselamatan Jack dan semua penduduk desa, Kai pun memutuskan untuk mengorbankan nyawanya. Setelah menghabisi Kai, Shimamoto memerintahkan pasukannya untuk menggeledah semua rumah penduduk. Saat penggeledahan usai, Ying meminta Nunu merahasiakan keberadaan Jack sesuai dengan permintaan terakhirnya Kai. Keesokan pagi, Ying memutuskan membawakan makanan untuk Jack. Melihat kedatangan Ying, Jack pun spontan langsung menodongkan senjatanya, hingga Ying yang ketakutan langsung pergi dan meninggalkan makanannya begitu saja. Di hari kedua, Ying kembali mengantar makanan untuk Jack. Namun kali ini Jack bersikap lebih tenang dan mencoba berkomunikasi dengan Ying. Akan tetapi, karena Ying tak mengerti bahasa Inggris, ia pun langsung pergi dari sana. Di sisi lain, pasukan Jepang yang telah menemukan parasutnya Jack kemudian langsung melakukan penyisiran di area hutan. Melihat kedatangan pasukan Jepang, Ying terpaksa bergegas membawa Jack bersembunyi di kediamannya. Karena takut nasib ibunya berakhir tragis seperti Kai, Nunu sempat menentang tindakan Ying dan memohon agar Jack tak dibiarkan tinggal di sana. Namun sesuai dengan amanat Kai, Ying memilih untuk tetap melindungi Jack apapun resikonya. Dan sejak saat itu, Ying tak kenal lelah menyiapkan makanan sekaligus mengobati luka di kaki Jack. Setelah beberapa waktu menyusuri hutan, pasukan Jepang akhirnya menemukan tas makanan milik Ying yang tertinggal di gua. Guna mengetahui siapa pemilik tas itu, Shimamoto berinisiatif mendatangi sekolah Nunu. Shimamoto lalu memerintahkan guru Nunu yang bernama Pak Jun untuk menunjukkan tas itu ke hadapan masing-masing siswa. Meski Nunu di situ masih bisa berbohong, namun reaksi wajahnya membuat Shimamoto menaruh curiga. Seperti biasa, siangnya Ying menjemput Nunu di sekolah. Ketika melewati kamp pasukan Jepang, kecurigaan Shimamoto semakin memuncak hingga kemudian ia pun memutuskan untuk kembali menggeledah kediaman Ying. Saat mengecek tiap ruangan di kediaman Ying, untungnya Shimamoto tak menemukan adanya ruang bawah tanah di sana. Shimamoto lalu sempat mencoba menginterogasi Nunu, namun untungnya Ying langsung mengalihkan perhatian dengan menawarinya minum teh. Setelah tak menemukan siapapun di sana, Shimamoto pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Malamnya dikala hujan turun cukup lebat, untuk pertama kali Ying mengizinkan Jack keluar dari ruang bawah tanah dan makan malam bersama ia dan juga Nunu. Sehabis makan, dengan bermodalkan bahasa tubuh, Jack mencoba menanyakan pada Ying tentang keberadaan keempat anak buahnya. Meski sempat bingung, namun akhirnya Ying pun mengerti dan menjawab jika mereka semua sedang ditawan oleh pasukan Jepang. Ketika Ying sedang mencuci piring, Jack mulai berkenalan dengan Nunu dan mengajarinya siulan lagu Yankee Doodle. Setelah itu, di tengah keheningan malam, Jack nampak tak mampu memalingkan tatapan matanya pada Ying. Seakan Jack mulai terpikat akan pesona kecantikan Ying yang begitu menggoda. Dan tak disangka, Ying pun merasakan hal yang sama. Keesokan pagi sebelum mengantar Nunu sekolah,
Ying meminta agar Jack kembali ke tempat persembunyiannya. Namun sebelum itu, Jack memohon agar Ying bisa membantunya pergi ke Chungking, karena di sana terdapat pangkalan pasukan Amerika. Setelah mengantar Nunu sekolah, Ying mencoba menggali info pada pedagang tentang keberadaan keempat anak buahnya Jack. Dan betapa kagetnya Ying kala mengetahui jika mereka semua telah dieksekusi mati. Ketika hendak pulang, Ying berpapasan dengan Jun yang langsung menanyakan tentang tas yang ditemukan oleh Shimamoto. Jun sebenarnya tahu jika tas itu adalah buatan Ying. Namun di situ Ying tetap bersikukuh dan tak mau mengakuinya. Sekembalinya pulang, Ying dibuat panik saat melihat Jack sedang memperbaiki genting di kediamannya. Dengan nada kesal, Ying langsung meminta Jack untuk segera masuk. Ying lalu memarahi Jack dengan mengatakan jika perbuatan Jack itu bisa membahayakan keselamatan ia dan juga Nunu. Melihat kesedihan di mata Ying, Jack pun hanya bisa meminta maaf. Untuk mengetahui keberadaan gerilyawan Cina yang mungkin saja bisa membantu Jack, Ying berinisiatif menggali info pada mertuanya. Namun di sana Ying justru mendapat cemoohan dan hinaan, bahkan Ying juga dituduh telah berselingkuh dengan mendiang Kai. Tak kuat dengan semua hinaan itu, Ying pun akhirnya pamit pulang yang dibaluti dengan air mata kesedihan. Melihat Jack yang kesulitan dalam berjalan, Ying memutuskan untuk menebang bambu dan membuatkan tongkat untuknya. Selagi Ying bekerja, Jack berinisiatif mengajari Nunu hitungan dalam bahasa Inggris. Sejak saat itu, hubungan Jack dan Nunu pun menjadi semakin dekat, di mana Ying juga menunjukkan respon bahagia karena Jack bisa menggantikan sosok ayah yang selama ini sangat Nunu rindukan. Ketika makan malam, Ying memutuskan untuk mengenakan pakaian terbaiknya di hadapan Jack. Jack di situ lagi-lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Ying dan juga Nunu. Sehabis makan, Jack dan Ying seakan tak mampu lagi menyembunyikan perasaan cintanya masing-masing. Hingga keduanya pun menunjukkan romansa cinta yang telah lama terpendam di dalam jiwa. Keesokan pagi, Ying tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Shimamoto. Namun kali ini bukan untuk menggeledah kediaman Ying, melainkan Shimamoto ingin melampiaskan nafsu bejatnya. Mengetahui hal itu, Jack yang dibaluti emosi pun mulai mengeluarkan pistolnya. Sedangkan di atas, sambil menangis Ying terus memohon agar Shimamoto mau melepaskannya. Akan tetapi Shimamoto malah terus memaksa dan hal itu terjadi tepat di hadapan Jack. Hingga pada akhirnya, tanpa pikir panjang, Jack pun langsung menghabisi Shimamoto. Di sekolah, Pak Jun tanpa sengaja mendengar Nunu menyiulkan lagu Yankee Doodle yang membuat Jun curiga jika Ying lah yang telah menyembunyikan Jack. Saat itu juga Jun langsung mendatangi kediaman Ying. Awalnya, Ying bersikukuh dan tetap merahasiakan keberadaan Jack. Namun Jun tak peduli dan tetap menerobos masuk hingga ia pun akhirnya melihat keberadaan Jack. Sit down! Okay, sit the hell down! I can't help you. I can't get a boat to... Jun akhirnya mengungkapkan jika ia adalah gerilyawan Cina yang sedang menyamar. Jun juga bersedia mengantar Jack ke Chungking lewat jalur sungai. Tak lama kemudian, Jack pun menunjukkan jasad Shimamoto. Sadar jika dalam waktu dekat pasukan Jepang pasti akan segera mencarinya, Jun menyarankan agar Ying dan Nunu ikut pergi bersama Jack ke Chungking. Dan ketika subuh, ia bersama gerilyawan lainnya akan datang menjemput. Malamnya Ying memotong sebagian rambut untuk diberikan kepada Jack sebagai kenang-kenangan. Di saat Nunu keluar, keduanya pun mulai meluapkan rasa cinta di tengah keheningan malam. Tak disangka pasukan Jepang mulai melakukan penggeledahan pada setiap rumah penduduk. Mengetahui hal itu, Jack, Ying, dan Nunu bergegas menuju hutan untuk menemui Jun dan yang lainnya. Hingga tak lama kemudian pasukan Jepang akhirnya menggeledah kediaman Ying dan menemukan jasad Shimamoto. Setelah membakar kediaman Ying, pasukan Jepang menggunakan anjing pelacak dan pesawat untuk mencari keberadaan Jack. Namun untungnya Jun beserta pasukan berhasil menembak jatuh pesawat dan juga menghabisi semua anjing pelacak.
Akibat pertempuran itu, pihak Jepang berhasil mengetahui lokasi keberadaan Jack dan yang lainnya. Hingga kemudian, pertempuran pun berlanjut di tengah hutan. Pada momen itu Jun meminta Ying membawa Jack dan Nunu lebih dulu menuju sungai, sedangkan ia akan mencoba menahan pasukan Jepang. Namun naas, Jun dan semua pasukannya tewas dalam insiden itu. Akhirnya Ying, Jack, dan Nunu tiba di tepian sungai. Di sana mereka langsung dijemput oleh gerilyawan untuk segera menaiki perahu. Kala itu, Jack meminta Ying dan Nunu untuk naik terlebih dahulu. Namun sesaat sebelum menaiki kapal, naasnya salah satu pasukan Jepang berhasil menembak mati Ying. Singkat waktu, Jack dan Nunu akhirnya tiba di pangkalan armada Chungking. Jack lalu meminta izin komandannya untuk mengadopsi dan membawa Nunu ke Amerika. Namun dengan berat hati sang komandan tak bisa mengabulkan permintaan Jack. Dengan alasan jika dalam waktu dekat Jack harus kembali bertugas. Namun sebagai gantinya, sang komandan telah menemukan warga Tionghoa di Los Angeles yang cocok untuk menjadi orang tua asuhnya Nunu. Bahkan ia juga berjanji akan menjamin masa depan yang lebih baik bagi Nunu. 15 tahun kemudian, Jack tua menuliskan sebuah surat perpisahan untuk Nunu sebelum ia meninggal. Dalam surat itu Jack menyisipkan potongan rambut milik Ying dan mengungkapkan betapa ia sangat mencintainya. Hingga detik ini Jack selalu membayangkan betapa bahagianya ia jika bisa hidup bersama Ying dan juga Nunu. Meski begitu, Jack sadar jika semua ini adalah suratan takdir sang ilahi, di mana Jack meyakini bahwa Ying tak pernah mati dalam kesakitan, melainkan ia telah mati dalam kebahagiaan sebagai pahlawan rakyat Cina. Hingga tiba-tiba film pun selesai. Perjuangan dan cinta adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Karena cinta tanpa perjuangan adalah kehampaan, sedangkan perjuangan tanpa cinta adalah sebuah keterpaksaan. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.